adalah video timelapse letusan Gunung Merapi yang berhasil kami rekam pada 14 Januari 2024 pagi. Letusan ini merupakan bukti semakin aktifnya intensitas erupsi Gunung Merapi sejak 3 Desember 2023 yang menewaskan 24 pendaki. Peningkatan aktivitas gunung api di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat itu menyebabkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM menaikkan status Gunung Merapi dari waspada atau level 2 ke level 3 atau siaga pada 9 Januari 2024. Naiknya status itu juga diikuti oleh keluarnya 6 rekomendasi PVMBG, salah satunya untuk penghentian aktivitas dalam radius 4,5 km dari kawah atau pusat erupsi. Asni, nenek 58 tahun ini, merupakan warga dusun Kalimparya, Jorong Batang Salasyah, Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Dusun yang dinyatakan masuk dalam zona merah siaga Merapi. Ia sudah berdomisili di lokasi yang terpisah dari pemukiman ramai penduduk ini sejak lahir, sehingga mengikuti perjalanan aktivitas gunung itu, termasuk saat erupsi pada 3 Desember 2023. Kalau lambe lo no na melatu kini lo no baru beli lo. Dulu lagi tapi ndak nja melatu no ndak lama-lama no to. Tangkol lah lo taruh lagi lo gak sebulan tu lah berhenti lo no. Pina no lama kini baru kalau nak biasa-biasa mengkosin ndak camih mak. Camihnya kalau bang? Camih no kalau kadang kalau no tu camihnya. Yang mulu-mulu no kalau tunggu kasih kerikil sampai mari. Si sedang tunjuk ke mulu-mulu no. Rumah Asni dan 5 rumah di sekelilingnya paling dekat dengan puncak Merapi. Petugas gabungan telah mengevakuasi putra Asni yang disabilitas, namun ia sendiri mengaku enggan mengungsi. Setelah datangnya petugas gabungan dan imbauan dari pemerintah setempat, Asni dan penghuni 6 rumah di dusun Kalimparya itu akhirnya mengungsi. Namun mereka hanya meninggalkan lokasi pada malam hari. Paginya mereka kembali ke rumah dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Menurut Wali Nagari Bukit Batabuah Firdaus, ada puluhan kepala keluarga di daerahnya yang berada di zona merah siaga Gunung Merapi. Di sini jumlah jiwa kita ada 933 jiwa dan yang sudah kita evakuasi yang berada pada radius 4,5 dan 4,6 itu ada 31 KK dengan jumlah jiwanya 106 jiwa. Permintaan dari masyarakat sendiri karena terkait dengan persoalan ekonomi mereka meminta jam 5 itu mereka tinggalkan tempat, lalu pagi jam 8 mereka masuk lagi ke wilayah itu. Cuman tetap kami awasi terus dan juga kita batasi. Artinya kita batasi lansia tidak kita izinkan, yang berkebutuhan khusus tidak kita izinkan, dan anak-anak tidak kita izinkan. Cukup yang benar-benar untuk pergi kerja dan tolong tingkatkan kewaspadaan. Ibrahim, pemuda 38 tahun ini, kami temui sedang mengurus ladang tebunya di dusun Kalimparya. Meski masuk zona merah dan di bawah ancaman erupsi Gunung Merapi, namun aktivitas ini tidak bisa ia tinggalkan karena menjadi mata pencariannya. Begitupun sejumlah warga lainnya. Kalau dari segi kecemasan tentu ada kan.
Oh, banamo itu. Kalau awak di siko termasuk lah di biasa kan jadinya bailan hilang saya kecemasan tu pada itu. Erupsi Gunung Merapi yang disertai abu vulkanik berdampak pada mata pencarian warga. Tidak saja lahan pertanian warga yang tertutup abu, namun makanan ternak juga terganggu. Agar 2 ekor kerbau piaraannya bisa makan, Ibrahim pun harus mencuci daun tebu yang ditutup abu vulkanik agar tidak beresiko ketika dimakan oleh ternaknya. Ricardo, warga Kalimparia lainnya juga mengalami hal serupa. Ladang cabainya ditutupi abu vulkanik. Namun ia masih berharap 2 petak kebun ini bisa tetap tumbuh dan buahnya menghasilkan. Baru belajar apa? Nanam cabai baru kali ini lah kena itu. Kena ulat. Iya, kena debu vulkanik. Tapi rusak enggak? Rusak. Dari data Wali Nagari Bukit Batabuah, ada 55 hektar lahan pertanian hortikultura dan tanaman pangan yang terdampak erupsi Merapi, mulai dari dampak ringan hingga berat dan puso. Selain Nagari Bukit Batabuah, di Kabupaten Agam ada 6 nagari yang juga masuk zona merah, yaitu Canduang Kotolawe, Sariak, Lasi, Sungai Pua, Padang Laweh, dan Batu Palano. 7 nagari itu berada di Kecamatan Canduang dan Kecamatan Sungai Pua. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Agam, Ikhwan Pratama, pihaknya dan lintas instansi telah membangun 3 posko siaga, yaitu di Batu Palano sebagai posko utama, Jorong Limo Kampuang di Nagari Sungai Pua, dan di Jorong Batang Salasiah, Nagari Bukit Batabuah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Agam juga telah menetapkan status siaga darurat dan memasang rambu jalur evakuasi. Ditetapkan pada 10 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024. Bahwasanya ini siaga darurat, kita kegiatannya lebih banyak bersosialisasi kepada masyarakat. Setelah itu kita persiapkan semuanya seperti jalur evakuasi, rambu evakuasi, tempat evakuasi sementara maupun tempat evakuasi akhir. Itu kita menyiapkannya bersama tim gabungan. Tim gabungan baik itu dari BPBD atau dalam hal ini pemerintah daerah dan TNI, Polri serta stakeholder dan insan kebencanaan lainnya. Erupsi Merapi tidak saja berdampak pada aktivitas dan mata pencarian warga di zona merah, namun juga warga sekitarnya. Sebaran abu vulkanik itu bahkan telah sampai ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Padang Pariaman, hingga Bandara Internasional Minangkabau sempat ditutup sementara. Abu vulkanik itu juga telah mengganggu kesehatan warga. Puskesmas Sungai Pua mencatat sejak 8 hingga 13 Januari telah 474 warga yang memeriksakan kesehatan. Cuma batuk ibu nggak berhenti selama ini sakit dada. Sesak nafas, berjalan seketik, angin itu sempit tu. Lebih kurang erupsi Gunung Merapi 1 bulan
itu dari keluar masyarakat yang ada di Nagari Sungai Pua ini yang berdampak langsung terhadap erupsi ini, di mana tingginya angka penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, dan ini merupakan salah satu dampak dari abu vulkanik bagi masyarakat. Data pasti belum bisa kami sampaikan, tapi sepertinya setiap hari terdapat peningkatan kasus ISPA khususnya di Puskesmas Sungai Pua ini. Letusan Gunung Merapi masih terus terjadi. Hingga 17 Januari, pos pengamatan gunung api mencatat 24 kali letusan dan 156 kali hembusan. Awas ini dia dari samping ini. Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Merapi, Kristianto, menyebutkan aktivitas Merapi masih fluktuatif dan terus dipantau. Fluktuatif, Pak. Fluktuatif. Jadi seperti kita ketahui ya, kayak tanggal 13 ada 4 kali erupsi. Tanggal 14 hanya 2. Saat ini baru 1 kali. Jadi kalau trennya memang tadi menurun ya, kita kadang-kadang naik lagi. Jadi masih fluktuatif, namun masih di dalam pantauan kami ya, material erupsi atau lontaran itu masih kurang dari jarak pasca gitu. Berarti masih ada potensi ya, Pak? Potensi erupsi masih tinggi ya, masih tinggi. Gunung Merapi dikelilingi sejumlah kabupaten kota dengan jumlah penduduk mencapai ratusan ribu orang. Kesiapsiagaan terkait aktivitas gunung api itu perlu terus dilakukan, termasuk kesiapan sarana dan prasarana untuk keselamatan warga. Masyarakat juga berharap agar erupsi tidak terus terjadi, karena telah berdampak pada kesehatan dan mata pencarian mereka.